tapi diberlakukan sebagai jenazah muslim. Tapi lek ilok-ilok noe dalam bidang yang tidak sampai ke masalah akidah, wong tidak yang selamatan dan sebagainya, padahal masih ada yang miskin membutuhkan dan sebagainya. Kalau lek ilok-ilok noe dalam masalah selain akidah, maka tentu kita masih menganggap dia sebagai seorang muslim, bukan murtad atau keluar dari agama Islam. Makanya Islam itu dikatakan sebagai suatu bangunan yang berdiri di atas rukun Islam. Rukun itu tiang atau penyangga. Ini ibarat istilah dari Rasulullah yang sangat luar biasa, yang kemudian para ulama berhasil mengambil beberapa kesimpulan hukum. Bangunan Islam itu diibaratkan seperti bangunan ini, harus berdiri di atas rukun Islam. Wonten pinten rukun Islam? Wonten gangsal. Wonten gangsal ditawar? Wonten gangsal 5. Ini 5 tiang. 5 tiang yang kalau Islam itu berdiri, mau diinginkan dimaui berdiri, tiangnya harus lengkap. Kalau tiangnya salah satu roboh, maka bangunan Islamnya akan roboh. Orang itu sudah tidak memiliki bangunan Islam lagi. Tapi kadang tiangnya tasih wonten, tapi propos. Ini dikatakan orang itu masih Islam, tapi dikhawatirkan di akhir hayatnya dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya berikut, rukun Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau ada orang yang tidak melakukan sholat misalnya, salah satu rukun Islam, tapi dia sebenarnya yakin bahwa sholat itu wajib, maka tiangnya masih ada, bangunan Islamnya masih ada. Meskipun orang ini tidak pernah sembahyang, tapi dia yakin sembahyang itu wajib, dia menurut mayoritas ulama dihukumi sebagai seorang muslim. Wonten tiyang boten nate sembahyang, disolati orang, ditelokai, pernah nggak mengeluarkan kata-kata yang menghina Islam itu tidak wajib, sholat itu tidak wajib. Kalau pernah, berarti tiangnya sudah roboh. Lek wis tiangnya roboh, salah satu rukun atau penyangganya, berarti dia sudah dihukumi orang yang tidak memiliki bangunan Islam, murtad atau keluar dari agama Islam. Tapi kalau kemudian dia masih yakin syahadat wajib, sholat, puasa, limo, jangkep, wajib sedangkan dia masih yakin, tapi males sembahyangnya, berarti tiangnya masih ada, tapi tidak kokoh, tidak kuat, tapi sampun kropos. Lek wonten bangunan tiangnya kropos, kinten-kinten lek wonten gempa bumi, wonten angin puting beliung, kinten-kinten bangunannya gampang roboh lho mboten? Gampang roboh. Padahal musibah gempa yang terbesar adalah ketika seseorang menghadapi sakaratul maut. Kalau kemudian boten jejeg bangunan Islami, sholatnya boten istiqomah, meskipun dia masih dihukumi Islam, pokoknya dia masih yakin, tapi dikhawatirkan akhir hayatnya ketika menghadapi gempa sakaratul maut, dia meninggal dunia dengan menanggalkan imannya, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Terus intinya menghina tadi sampai mengingkari atau tidak, menghina kemunafikannya dalam masalah akidah atau tidak. Kalau tidak, ya berarti masih disikapi sebagai muslim. Adapun nanti bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu oke. Warga sedikit memang terjadi di masyarakat baru dan itu sudah saya katakan. Saya berbicara pada apa kata Allah seperti itu. Jadi yang sudah mendapat predikat Quran, bahkan rajanya Quran itu pernah meninggal dunia. Dari kelompok keluarga menghendaki supaya diramut seperti jenazah-jenazah orang Islam yang lain. Mereka betul-betul dari orang Islam, namun memang perbuatannya bertentangan dengan syariat Islam, akidah dalam Islam. Kemudian ada kelompok yang melarang untuk mensolati. Saya nekat, apapun yang terjadi, terjadilah seperti itu. Jadi saya berpegang pada syariat di KTP-nya memang Islam, KSK-nya juga Islam. Jadi saya pernah mendapat suatu, sebelum saya menjadi murid, tentunya saya juga ngaji ke Kiai. Kalau memang itu saudara Islam, hadapilah sesuai dengan saudara-saudara yang lainnya yang Islam.
Itu yang saya pakai dasar untuk saya melaksanakan merawat jenazah itu sesuai dengan syariat Islam. Saya laksanakan, kemudian saya kaji lagi. Mohon maaf, tidak saya sebut siapa yang memberikan fatwa kepada saya. Orang tersebut punya keluarga, punya anak, punya istri, punya. Jangan pandang yang sudah meninggal, pandanglah anak istrinya dan keturunan yang lain. Barangkali dengan adanya Anda merawat jenazah orang tuanya tersebut, seluruh keluarga yang ditinggalkan bisa insyaf dan masuk Islam, melaksanakan apa yang menjadi rukun-rukun Islam secara sempurna. Seperti itu saya laksanakan. Jadi kemudian ada lagi nasihat yang diberikan kepada saya. Justru orang yang seperti itu yang menjadi kewajiban model untuk nuntun, untuk nalkin, supaya nanti sempurna sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Ya seperti itu. Terima kasih. Sami-sami. Dalam syariat agama kita ada yang dinamakan hukum, ada yang dinamakan fatwa. Ada hukum, ada fatwa. Hukum itu apa yang ada dalam ketentuan, baik dari Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab fikih. Hukumnya seperti apa dalam masalah tadi itu? Perawatan jenazah pasti masih terus harus dirawat jenazahnya. Betul asal menurut dibuat belum betul asal, tetap harus dirawat. Cuma masalah sholatnya tadi sudah dibahas di Subul Salam. Tokoh agama sebagai bentuk takzir kepada yang lainnya jangan ikut sholat, tapi umat Islam secara umum untuk menjaga kewajiban, menggugurkan kewajiban fardu kifayah sholat, tetap mensolati, termasuk bagian tujuan untuk menghormati keluarga yang meninggal dunia. Tetap orang ini disolati, tapi masih ada efek jerah bagi yang lain, bagi para orang-orang yang lain, supaya ada efek jerah. Tokoh masyarakat, tokoh agama atau alam tidak ikut sholat. Itu hukumnya. Nah, hukum sudah jelas. Hukum itu pasti ada perbedaan pendapat. Tapi kalau saya membaca yang disampaikan Pak Mudin, apa yang disampaikan nasihat tadi, itu berarti sudah masuk dalam ranah fatwa. Fatwa itu masih berdasar hukum, tapi dilihat kondisi masyarakat, di tengah masyarakat itu bagaimana, dilihat siapa yang mengalami kasus hukum itu, dan siapa yang memberikan fatwa. Jadi, contohnya di Suriah, dulu itu ada seorang perempuan datang kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti yang 1 tahun yang lalu dibom, meninggal dunia, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Muridnya banyak di Indonesia. Ada seorang perempuan pakai cadar datang ke Indonesia, datang sowan kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti, terus tanya, Syekh Said, apakah saya wajib memakai cadar? Cadar seberapa? Termacung itu. Terus kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, kamu wajib pakai cadar, kamu wajib pakai cadar. Terus gak ada keringanan hukum, gak ada, wajib pakai cadar. Akhirnya orang itu kembali. Setelah wanita tadi kembali, ditanya oleh murid-muridnya Al-Buti, Syekh Al-Buti, kenapa tadi panjenengan menjawab saklek sekali, wajib pakai cadar? Padahal dalam hukum itu masih ada ketentuan hukum boleh membuka wajah, seperti muslimat fatayat buka wajah, itu kan boleh. Pendapat Ibnu Abbas ada yang mengatakan boleh, pokoknya tidak terjadi fitnah. Tapi panjenengan, jawaban panjenengan mek setunggal tok saklek, gak bisa tidak, wanita tadi wajib pakai cadar. Dijawab oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya, yang saya mainkan sekarang adalah fatwa, bukan hukum. Yang saya sampaikan adalah fatwa, bukan hukum. Kamu tahu siapa wanita yang tanya kepada saya tadi itu? Betul semerah. Dijawab, yang tanya tadi itu adalah putrinya Syekh Kaftaro, putrinya mufti besar negara Syria. Bayangkan kalau putrinya mufti mendapatkan jawaban dari saya, boleh kamu membuka cadar, terus dia benar-benar membuka cadarnya. Bagaimana sebagian wanita Suriah yang sudah memakai cadar? Nanti lo itu lo contohin, anak kiai gak gaya cadar buka kabeh sak negara. Bagaimana dampak dari fatwa yang saya sampaikan? Intinya apa? Hukum itu memang ketentuan secara umum. Tapi kalau sudah yang disampaikan adalah fatwa, melihat kondisi keluarganya, melihat kondisi orang yang bertanya, melihat kondisi masyarakat setempat yang ada, tentu kemudian dipilih hukum yang saklek, dan itu pinter-pinternya mufti atau si pemberi fatwa.
Jadi yang disampaikan kepada Pak Mudir oleh kiai tersebut, pasti kiai tersebut akan memilih melihat kondisi keluarganya yang ditinggal seperti apa. Lebih baik kamu sholat, toh tentu nanti ada kiai yang jangan ikut sholat. Tetap tapi jenengan sebagai Pak Mudir yang diwewenangi untuk tugas di tengah masyarakat untuk mengatur seperti ini, dan dengan tujuan supaya keluarganya nanti tambah sadar karena ternyata masih dilakukan oleh Pak Mudir, berarti kiai tersebut yang memberikan nasihat kepada Pak Mudir itu adalah sedang mempermainkan sedang main dalam ranah fatwa, bukan hukum. Fatwa itu kadang dipilih yang keras, kadang dipilih yang ringan, Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Malik, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar, beliau mengatakan, yuhdatsu linnasi fatawa biqadri ma ahdatsu minal fujur. Fatwa itu tergantung kondisi masyarakat Waru, Sidoarjo, Malang dan seterusnya. Fatwa itu harus terus diupdate, harus terus diperbarui tergantung kondisi masyarakat yang ada di sekitar itu. Masyarakat makin melakukan kemaksiatan, fatwanya harus ditegaskan lagi. Jangan kemudian pilih hukum yang lembek. Kadang fatwa itu lebih diambil hukum yang berat, kadang diambil hukum yang ringan. Contoh fatwa yang makin keras sekarang. Kalau dulu hukum konser, misalkan konser musik. Kalau zaman dulu Mbah Sunan Ampel ngajak sinden untuk konser di Bonang, karena yang bawa adalah Mbah Sunan Ampel, pulang dari Bonang, pulang dari Tuban, sindennya langsung jadi punyai. Tapi kalau sekarang konser yang dibawa sinden dibawa ke Jember, pulang dari konser dilaporkan kepada dokter, oh ini sudah positif hamil. Sudah beda fatwa yang harus disampaikan sekarang dengan fatwa yang disampaikan di zaman Mbah Sunan Ampel. Tentu ini secara umum ya, ada perbedaan antara hukum dengan fatwa. Hukum sudah saya sampaikan tadi dari kitab Subulus Salam, bahwa tokoh agama tidak dianjurkan untuk mensolati. Kalau merawat jenazah tetap belum ya, merawat itu kewajiban. Tapi untuk mensolati itu tetap ketentuannya, kalau tokoh agama dianjurkan untuk tidak mensolati sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau kemudian masyarakat umum tetap mensolati sebagai kewajiban fardu kifayah. Tapi kalau ada padanan-padanan, ada pertimbangan-pertimbangan di tengah masyarakat yang ranahnya itu adalah fatwa, boleh jadi mengambil pendapat kalau Pak Udin tetap ikut mensolati, tujuannya supaya keluarganya, oh masih keluargaku suka genah sing disembayani yang Pak Udin. Muga-muga anakku sing liyane gak dadi koyo padha mbek masih imam sing mati, kemudian menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mekaten. Satu lagi untuk mensolati, mendoakan jenazah bayi dengan orang dewasa itu kan, kalau bayi tidak pakai ditalkin, nah ini tolong dijelaskan. Kalau kemudian tidak pakai ditalkin karena bayi itu kan belum mukallaf, sing gak duwe dosa kan, ngoten nggih, masih belum punya dosa. Adapun yang ditalkin yang sudah besar itu ditalkin karena memang dia butuh bimbingan. Sama seperti kembali kepada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi itu masih suci. Tapi kalau kita ini sudah membuka lembaran buku, sampai kali buku itu dibuka, kalau lembaran pertama masih putih bersih, tapi makin dibuka makin rusuh kabeh. Sama seperti bayi kalau masih bersih, secara logika tidak perlu ditalkin karena dia tidak memiliki dosa apapun. Tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia belum mukallaf, dia belum balik akil. Anak yang belum balik akil tidak ada tanggung jawab hukumnya. Lari bayi ngompoli ibuke gak masalah, tapi lari SMA nguyoni ibuke ya betul. Lari bayi jejak bapaknya tambah guyon jejak, tapi lari SMA kuliah jejak bapaknya dibalas karena sudah ada tanggung jawab hukumnya, ada mukallaf itu syaratnya 2, balik dan akil. Karena belum balik akil, makanya kemudian tidak ada yang perlu kita pertanggungjawabkan, makanya kemudian tidak ditalkin. Tapi kalau yang sudah besar, sudah mukallaf, sudah balik akil, sudah ada harus yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian dipandang perlu untuk ditalkin, dan hukumnya nanti bisa dibaca di slide yang sudah di-print dan ada keterangannya. Ini sholatnya, kalau sholatnya sama, sholat jenazah, sholat hadir maupun gaib itu caranya sama, baik untuk anak kecil atau untuk orang besar. Tidak
tidak ada perbedaan. Toh dalam doa pun yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki saja, ibu dengan Iya saya bisa. Ini sebatas langsung nyambung ini sih khusus bayi karena dia belum taklif, dia belum dosa. Apakah juga Allah maghfirlahu untuk laki dan Allah maghfirlah untuk perempuan? Apakah begitu? Sebab kila dikatakan bahwa tidak perlu pakai itu. Karena apa? Karena dia belum punya dosa. Sehingga doanya menjadi berbeda. Bukan Allahumma maghfirlahu atau Allahumma maghfirlah, tetapi Allahumma faridhu kalau nggak salah. Terimalah. Nah, ini sekalian dengan bahasa Madrun. Ini, wallahu a'lam. Secara khusus untuk doanya, saya tidak pernah mendengar perbedaan teksnya. Tapi kalau memang pernah ada keterangan yang didengar perbedaan teks untuk yang meninggal orang besar atau masih kecil, ya kalau ada rujukannya, ya alhamdulillah. Tapi terus terang kami belum pernah membaca sendiri rujukan doa yang kalau yang didoakan adalah anak kecil yang belum balik tapi sudah meninggal dunia. Jadi seorang. Kalau fardhu itu lapangkan ikatannya. Jadi kalau dia dalam kondisi kesulitan, lepaskan dia dalam kondisi kesulitannya. Itu kalau memang teksnya diganti dengan fardhu sebagai ganti Allahumma firlahu. Sabar. Oke, alhamdulillah sudah injury time 10 menit. Seharusnya kita jam 12 kurang seperempat berakhir, tapi tidak mengapa. Alhamdulillah sudah kita kaji. Nanti istirahat setelah makan kita lanjutkan dengan sedikit pendalaman tentang munadharah panjenengan yang aktif. Kalau tadi sebelum turun kita yang aktif, panjenengan yang aktif. Semoga bermanfaat. Wallahu musta'an wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam niki menani napa? Sapi minum apa? Susu. Sapi minum apa? Mosok ono sapi minum susu. Kira-kira mboten ngantuk. Masih konsentrasi. Susu, sapi minum apa? Jadi mboten bakal minum susu. Sapi itu minum air. Pun malih, tinggal malih. Asik, dereng ngantuk ya? Niki warnanya apa? Hijau. Ini warnanya apa? Rumput warnanya apa? Daun rata-rata warnanya apa? Jerapah makan apa? Rumput kalau sing daun makan apa? Yang mengatakan jerapah makan rumput berarti sampun ngantuk. Jerapah itu bulunya sak meter dengan paksa mangan rumput itu. Jerapah makan pun sing paling terakhir. Apa? Tulisan ini warnanya apa? Tulisan ini warnanya apa? Kok kiai bapak ngapunten warnanya apa? Tas laptop ini warnanya apa? Tas kulo warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Malam. Kelelawar tidurnya siang, mau sejauh malam. Kelelawar itu tidurnya siang. Pun berarti laporan panitia 70% sudah ngantuk. Nanti berarti kita munadharahnya tidak lama-lama. Mugi-mugi 45 menit selesai. Kita akan mencoba munadharah yang pertama tentang tahlil. Umpaminipun panjenengan pas tahlilan, enak-enak tahlilan wonten tiyang Wahabi cingkrang singkatane atau sawah, Salafi Wahabi. Dugi, terus kemudian tahlil itu bid'ah musyrik. Sudah bubar. Panjenengan jawabanipun pripun? Angkat tangan. Ngoten. Santes jawaban. Monggo pide. Sinten kita tujuan kita dari pemahaman pembiasaan menuju pemahaman dan pembelaan. Bagaimana kira-kira pemahaman kita dan pembelaan kalau ada yang mengatakan tahlil itu bid'ah musyrik. Sementara kerpek boten napa-napa, wonten kerpekane niku. Dasar-dasar kita melakukan tahlil. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita tahu kalau tahlil itu baik dan kita anggap itu benar, soalnya ada tuntunan dari Wali Songo juga, dan itu kalau tradisi baik, tujuannya baik, niatnya baik, insya Allah kita harus memberi-beri, jangan sampai punah. Misalnya kalau terus yang salaf ini gitu. Tapi kan di zaman Nabi nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada orang tahlilan itu. Kalau nggak ada berarti bid'ah. Bid'ah itu sesat itu di dalam neraka. Jangan tahlilan berarti teropong. Itu neraka atau surga yang menentukan Allah, bukan manusia. Loh, tapi Rasulullah kan tujuannya untuk menjelaskan ada surga, ada neraka. Mana amalan ke surga, mana amalan ke neraka. Kan sudah jelas Rasulullah kalau tidak pernah dilakukan, ya ini termasuk amalan yang ke neraka. Kita kan tinggal teruskan penjelasan Rasulullah. Apa yang kita musyawarahkan bersama dan itu baik menurut kita sebagai umat Islam, yaitu yang kita jalani dan kita istilahnya kita amalkan sehari-hari. Bagaimana dengan hadis kullu bid'atin dhalalah? Setiap yang baru itu pasti sesat. Berarti kan sekali lagi tetap tahlil itu tidak ada tahlilan di zaman Rasulullah. Berarti kan sesat berdasarkan hadis ini, meskipun dengan musyawarah, meskipun dengan berdasarkan ini katanya tradisi yang baik, caranya baik, tapi selagi ini nggak pernah dilakukan Kanjeng Nabi, ya sesat. Berarti gimana? Ya, monggo yang lain. Pokoknya betul pokoknya betul sampai nangis betul mau. Nangis itu malah sini itu dibantu oleh jamaah yang lain. Saya mencoba menjawab. Di antaranya tahlil itu berkumpulnya sesama muslim. Jadi berkumpulnya sesama muslim itu termasuk silaturahim. Nah, silaturahim itu juga untuk memperpanjang umur. Ya, tapi kan selain silaturahmi di situ kalian baca Yasin, baca dzikir itu gimana tuntunannya? Itu kan saya tadi sudah jawab. Salah satu di antaranya, Ustaz. Yang lain apa? Mungkin ada yang lain. Apa yang lain? Mungkin jamaah yang lain jawab. Oke, andai kata saya ditanya dengan sama saya, jenengan Salafi, misalnya saya pakai NU cekek, tahlil buat haram. Saya balas tanya, yang haram apanya? Yang haram kamu tidak pernah mempraktekkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kumpul-kumpul seperti ini ada di zaman Rasulullah untuk baca Yasin, baca dzikir, tahlilan seperti ini tidak ada, itu bid'ah. Oke, bid'ah. Sekarang saya minta balik. Kalau memang itu bid'ah, apakah sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah itu semuanya bid'ah dolalah? Kan ya tidak. Contoh, saya kasih contoh. Quran itu dulu kan juga tidak ada. Rasulullah itu Qurannya di dalam hati. Rasulullah tidak pernah membaca Quran kayak jenengan ini, tidak pernah. Kalau Quran itu Mas, Quran itu kan dikumpulkan di zaman Khulafaur Rasyidun. Ya, benar. Alaikum ada hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur Rasyidin. Ya. Itu sudah sunnah Khulafaur Rasyidin, itu bukan bid'ah. Tapi kalau tahlil ini sahabat tidak pernah tahlilan itu. Oke, saya tanya lagi. Kalau misalnya ini yang tidak pernah dilakukan Rasulullah lagi, sekolah, madrasah juga tidak ada zamannya Rasulullah. Itu juga ada hadisnya itu. Antum a'lamu bi umuri dunya. Itu urusan dunia, terserah panjenengan. Mau urusan dunia seperti itu, ini urusan ibadah, mau Yasin, tahlilan, kirim doa kumpulan 7 hari, ini urusan agama. Lah sekolah urusan dunia terserah. Sekolah urusan dunia ini apa sih? Madrasah sekolah urusan agama ini. Sekolah urusan dunia ini. Sambil raimu, ada nomor baik, sesuai. Itu saya dengan lega. Oke. Intinya bagus tadi. Intinya tetap debat itu tidak boleh mengangkat suara. Kalau kita emosi berarti kita sudah kalah di situ. Karena orang emosi itu pasti sudah tidak terkontrol dan seterusnya. Yang kedua tadi sudah bagus yang disampaikan Ustaz bahwa untuk debat itu banyak bertanya. Jangan kita dalam posisi terus menjawab terus, tapi banyak dicecar juga dia pertanyaan. Sebaik-baik pertahanan adalah dengan menyerang. Sebaik-baik pertahanan adalah dengan menyerang. Dengan menyerang cuma beberapa pertanyaan,
dia tidak, salafinya tidak punya kesempatan untuk bertanya lagi. Justru kita yang bertanya, apa dalilnya kalau menurut panjenengan tahlil tidak boleh? Apa dalil bahwa tahlil itu tidak boleh? Ada nggak dari Al-Quran dan hadis yang mengatakan tahlil tidak boleh misalkan? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Padahal ayatnya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mari kita perhatikan ayatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ambil, lakukan. Dan apa yang dilarang, ini yang perlu digarisbawahi, yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Allah mengatakan yang kalian harus tinggalkan itu yang dilarang oleh Rasulullah, bukan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan, itu bukan berarti kita harus menjauhi. Yang harus kita jauhi itu yang dilarang oleh Rasulullah. Panjenengan kalau melarang sesuatu yang hanya ditinggal oleh Rasulullah SAW, justru panjenengan wahai Wahabi itu tentangan dengan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas nggih? Ayatnya wau yang boleh, yang harus dikerjakan itu yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Yang ditinggalkan itu yang dilarang oleh Kanjeng Nabi, bukan yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dong? Yang harus ditinggalkan sekali lagi itu yang dilarang oleh Kanjeng Nabi, bukan yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau tahlil itu hanya tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tahlilan tidak dilakukan. Tapi mana larangannya? Larangan bahwa kita tidak boleh tahlilan apa? Tidak ada. Berarti justru jenengan yang bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya ya tadi itu mihrab. Mihrab pasti ke masjid semua aliran NU gak NU pasti wonten mihrab. Apakah dilarang? Tidak, karena hanya sekedar tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tidak ada larangan khusus dari Rasulullah SAW. Pun selain silaturahmi, wonten zikir, kita sekawan ya. Di tahlil itu ada silaturahmi, ada pembacaan Yasin, ada zikir, ada berkat, ada suguhan makanan. Dua yang penting tadi, yang pertama silaturahmi sampun, yang kedua pembacaan Yasin. Hati-hati orang Wahabi itu sering menyampaikan ketika ada orang NU Yasinan, itu yang disampaikan hadis-hadis yang palsu tentang fadilah Yasin. Mereka menutup mata bahwa selain hadis yang palsu, kita akui tentang fadilah Yasin itu ada hadis yang palsu. Tapi tolong jangan menutup mata bahwa tentang fadilah Yasin juga ada hadis yang sahih, juga ada hadis yang hasan. Kamu yang kamu sampaikan tentang hadis tentang Yasin, fadilah Yasin, itu memang hadis palsu. Saya ngaku itu palsu. Tapi tolong hadis dalam Ibnu Hibban itu juga diterangkan. Kamu baca itu bahwa juga ada hadis yang sahih dan hasan. Dibaca di situ juga ada hadis-hadis, tidak hanya dua yang diriwayatkan diantaranya oleh Ibnu Hibban, yang itu hadisnya hasan atau jayyid. Wa isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bagus alias sahih. Sahih ini loh. Ya, sahih itu ya, sahih. Jadi itu tentang Yasinan. Belum lagi, oh itu, iya wes Yasinan nggak apa-apa. Kata Wahabinya misalkan, silaturahmi iya. Tapi kemudian apa? Suguhan-suguhan makanan itu. Apa ada dalilnya kemudian orang disuguhi makanan? Loh, kemudian kita jawab juga hadis. Mereka kalau pakai logika saja akan tidak mau, ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran tadi sudah kita jelaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini orang itu harus hafal ayat ini. Jangan sampai ada ayatnya itu dalam Al-Quran, Pak Wahabi. Mana? Saya tak buka Quran ini. Salah pentingnya ya. Kalau kita hafal tafsirnya, kita jawab. Hadisnya juga sama tentang suguhan makanan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Kanjeng Nabi ditanyai oleh salah seorang sahabat, mal Islam, Kanjeng Nabi, apakah sih Islam itu? Apakah hakikat agama Islam itu? Ketika Rasulullah ditanya seperti itu, ternyata jawaban Kanjeng Nabi, hakikat ajaran Islam ada dua. Yang pertama, tibul kalam, dan yang kedua, it'amut ta'am. Yang pertama, hakikat inti ajaran agama Islam adalah mengucapkan sesuatu yang baik. Dan yang nomor dua, it'amut ta'am, memberikan suguhan makanan. Ternyata memberikan suguhan makanan, ini inti ajaran agama Islam. Inti ajaran agama Islam itu bukan sekedar celana cingkrang saja, Pak Wahabi. Kita katakan seperti itu. Inti ajaran agama Islam itu diantaranya adalah it'amut ta'am, memberikan suguhan makanan.
Cobi tiang Jawa ditangleti. Jenengan ketamon, Mas yo tamune ngejak sekat, ngejak catur. Jenengan boten nyuguhi teh niki isin apa mboten isin? Isin, termasuk menghormati tamu itu adalah menyuguhkan makanan. Apalagi yang datang ke rumah kita, mendoakan orang tua kita yang baru meninggal dunia dan seterusnya, maka kemudian kita memberikan makanan itu kepada mereka sebagai bentuk penghormatan tamu. Kadang saya dihubur kalau hadirin itu, dia tahu cara berdebat dengan cara banyak bertanya. Loh, kamu kan sedang kesusahan, orang ini sedang kesusahan, kok justru kamu yang dikasih suguhan makanan? Ada hadis suguhan makanan di situ. Boleh ternyata orang yang berbuka itu memberikan suguhan makanan. Itu yang justru diwasiatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau habis ditusuk. Kalau nanti saya meninggal dunia, orang-orang yang takziah kasih makanan. Berarti apa? Orang yang berduka boleh memberikan suguhan makanan. Lek hadis nomor dalil sing rada ngawur, dalil sing rada ngawur. Ciri-ciri orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu yang mau sedekah baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Lek sedekah dalam kondisi senang wis biasa, tapi lek sedekah dalam kondisi susah itu justru yang luar biasa. Dan justru yang menampakkan ini adalah orang-orang NU. Bapak Emang kita tambah selamatan, tambah justru memberikan suguhan makanan. Itulah kalau dalilnya Al-Quran, tapi ya jelas kalau pemaknaannya secara harfiah juga seperti itu. Belum lagi tentang suguhan makanan. Sampun, kita hanya terbatas sampai jam 1 kurang seperempat. Oke, ada pertanyaan? Oh, sampun. Oke, berikutnya tawasul. Ini materinya dari diparingi, oke? Pun dikirimin. Membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Wonten tiang MTA jenengan darusan menurut di apa sampean percuma sampean ngerti artinya. Nggih mboten semerap. Percuma sampean maca Quran darusan mulai juz 1 sampai juz 30 lek gak tahu artinya gak oleh ganjaran sampean. Pripun panjenengan? Jika darusan mboten. Napa? Moro leren. Melok aku wae, leren teko NU, melok aku MTA, tafsir Al-Qur'an ayo ngaji. Angan-angan sak maknane. Itu juga slogannya MTA loh ya. Angan-angan sak maknane. Padahal itu pujian yang ada di musala langgar masjid NU. Angan-angan sak maknane. Itu slogan mereka supaya apa? Dikatakan membaca Al-Qur'an tanpa tahu artinya percuma. Dalam agama kita ada hukum yang taklili, ada hukum yang ta'abbudi. Wonten malih itu cuma secara umum itu. Yang pertama taklili itu diketahui sebab dan kronologisnya. Taklili yang ditulis T-A koma dhuwur lili L-I-L-I. Taklili itu dari kata illah, ada illahnya, ada sebabnya. Kenapa minuman keras diharamkan? Suatu air kok diharamkan? Karena memabukkan. Kenapa diharamkan? Ya karena memabukkan. Ini hukum yang ada sebabnya. Namanya taklili. Yang kedua, tidak semuanya ternyata aturan dalam agama kita ini ada yang diketahui sebabnya. Ada yang kemudian sudah dari sononya istilahnya aturan dari Allah Subhanahu wa taala sejak dulu ya seperti itu. Ini jenis yang kedua namanya ta'abbudi. Ta'abbudi pokoknya kita beribadah niat taat, niat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang taklili, ada yang ta'abbudi. Kalau yang taklili contohnya tadi, minuman keras diharamkan karena memabukkan. Padahal dalam agama kita akal ini harus dijaga. Kok malah dirusak oleh kopi miring, dirusak oleh minuman keras. Maka kemudian itu semua diharapkan. Alasannya apa? Karena memabukkan. Tapi ada juga jenis yang kedua, ta'abbudi. Ini banyak juga. Orang wudu kenapa yang dibasuh wajahnya, kemudian setelah itu kedua tangannya, setelah itu diusap sebagian kepala, kemudian dibasuh kakinya. Kenapa tidak yang lainnya?
Biasanya orang yang najis itu justru keluar dari ngapunten kemaluan depan dan belakang. Kok dalam wudhu bukan dalam istinja. Kenapa dalam wudhu kok kenapa tidak kemaluan depan dan belakang ini yang dibasuh? Itu namanya jenis yang kedua yang tidak diketahui sebabnya, namanya adalah sesuatu yang ta'abbudi. Ungkapan yang populer adalah ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab, ada istilahnya khuf, kaos kaki yang dipakai ketika musim dingin. Tidak sembarang kaos kaki, tapi kaos kaki yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Itu ketentuan fikihnya, kalau mau wudhu tidak harus dilepas khuf tadi itu, cukup ketika wudhu diusap atasnya khuf, di atasnya khuf diusap, di atasnya diusap. Logikanya ketika kita memakai khuf jalan sing rusuh dikit, yang kotor bagian bawahnya atau bagian atasnya? Bagian bawah. Tapi ketentuan agamanya ketika wudhu yang diusap cukup bagian atasnya saja. Kata Khalifah Umar bin Khattab, seandainya semua agama ini bisa dinalar, bisa dicari alasan dan kronologisnya, pasti kaos kaki khuf itu akan diusap di bagian bawahnya, bukan di bagian atasnya. Kenapa? Karena yang kotor adalah bagian bawah. Karena itulah intinya agama kita itu aturan dan ajarannya ada yang dicari sebabnya, ada yang bisa dicari sebabnya, ada yang tidak bisa dicari sebabnya. Pokoknya kita diperintahkan, dibebani hukum, kita ini mukallaf, disuruh taat, disuruh patuh, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Sendiko dawuh. Pokoknya zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat, asal jumlah rakaat itu semua ta'abbudi. Kenapa kemudian misalnya kalau malam kok sholatnya kalau jamaah dengan suara keras, kalau siang kok dengan suara pelan? Itu ada yang bisa dicari sebabnya. Kalau malam itu justru orang tempat orang istirahat, seharusnya kamu kalau mau jamaah ajak-ajak keraskan suara sebagai bentuk syiar. Jadi saya tak turun di sini. Kalau siang memang waktunya istirahat, pelankan suara. Itu kemudian ya memang ada dicari sebabnya, kadang ada, tapi kadang juga tidak bisa. Belum ini sembahyang isya, sembahyang Jumatan, sholat Jumat justru di siang hari kok malah dengan suara keras. Itu kembali lagi kepada ta'abbudi. Sampai kalau ibu-ibu kalau masa iddah, tujuan iddah setelah ditinggal wafat oleh seorang suami, itu iddahnya ada yang 3 bulan, ada yang 3 kali suci. Salah satu tujuannya adalah limakrifati bara'atir rahim, untuk mengetahui bahwa janin rahim kandungan ini tidak ada isinya. Kalau sekarang ada USG, di USG wis nggak ono janin ini, apakah sudah cukup? Saya nggak perlu iddah. Tetap perlu iddah karena tidak hanya taklili, tapi kita juga dalam rangka ta'abbudi. Kita taat, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Pak Lurah, berarti jumlah rakaat itu yo nopo kronologis sih? Jawabane wallahu a'lam. Itu sudah ta'abbudi. Makanya ya, mumpung masih berlingkup tentang rakaat sholat. Kalau sholat wajib, kami menganggap itu sesuatu yang sudah wajib, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi untuk sholat sunnah, bagaimana tanggapan kita kalau misalkan ngapunten, saya itu ngapunten, sholat taraweh itu kalau format nahdiyin itu identik dengan berapa rakaat? 20 rakaat. Kalau ada umat nahdiyin yang menyatakan taraweh itu tidak 20 rakaat, terus bagaimana tindakan kita? Ustaz, tolong dijelaskan, kemudian solusinya bagaimana? Baiknya gimana? Matur nuwun. Tentang bilangan rakaat taraweh itu sebenarnya sama-sama 20. Yang NU 20% asli, yang 8 rakaat itu juga 20 rakaat, tapi diskon 60%. Diskon sampai 20 rakaat. Jadi memang menurut keyakinan kita dari yang terkuat itu adalah sholat taraweh sebanyak 20 rakaat. Kalau Kanjeng Nabi melakukan 8 rakaat itu pulangnya justru menambah. Pertanyaannya, apakah yang sholat 8 rakaat pulangnya itu nambah? Ya mungkin. Jadi memang keyakinan kita sudah sepakat bahwa yang paling kuat adalah 20 rakaat. Bahkan teman-teman dari Sarkup, sarjana kuburan itu ada itu kelompok Sarkup.
itu juga menemukan dan juga sebenarnya penelusuran yang lain juga bahwa sebenarnya fatwa dari pendiri organisasi yang sekarang mempraktekkan 8 rakaat itu justru fatwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu justru sholat tarawih itu menurut beliau juga 20 rakaat, tidak 8 rakaat sebagaimana yang sekarang diikuti oleh jamaahnya. Jadi kalau ada orang NU sholat tarawih 8 rakaat ya tetap sah, tapi kemudian kita itu menghadapi perbedaan pendapat seperti itu, cuma pilihannya cuma dua, antara yang afdol atau yang ahwat. Kita milih di antara dua pendapat, pasti belani salah sijine. Entah belani ingkang langkung afdol, nopo belani ingkang langkung ahwat. Ingkang langkung atos. Kalau kemudian katakan ada yang yakin bahwa kemudian yang paling kuat adalah 8 rakaat. Ya, itu yang 8 rakaat, berarti kamu kalau yakin itu yang paling kuat, berarti kamu sedang melakukan yang paling afdol. Tapi kalau yang paling hati-hati, kalau kamu melakukan yang 20, berarti kamu milih yang paling hati-hati. Jadi intinya semua ada dalilnya, meskipun antara ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau kita yakin yang kuat adalah 20, mari kita lakukan itu. Tapi kalau kemudian ada yang melakukan 8 padahal dia berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama, ya tetap sah, tapi kemudian mari kita ajak untuk melakukan yang lebih atau ingkang langkung afdol. Ingkang langkung afdol yaitu yang 20. Pokoknya kaidahnya Imam Nawawi, kalau melihat sesuatu yang disepakati dilanggar, kita harus ingkar. Tapi kalau yang perbedaan pendapat yang dilanggar, jangan ingkar. Kita boleh untuk mengikuti salah satu mazhab, tapi tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti mazhab kita. Pokoknya semua ada dalilnya, semua ada hujahnya. Sing 20 ge bener, sing 8 ge bener, sing gak bener sing boten salat gitu kan. Cuma kita memang intinya tadi, badhe belani sing afdal napa sing ahwat. Mangkat. Pertanyaan yang satu tentang kapan mulainya sholat dengan Nabi kan? Oh gitu, itu sing boten semerap. Kanjeng Nabi sholat sing dimulai sholat apa? Sholat subuh gitu. Setelah Isra Mi'raj langsung melambai sholat subuh. Oke. Jadi kalau 5 waktu ya, tapi sebenarnya sholat pun juga sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Cuma turunnya perintah Isra Mi'raj itu perintah untuk sholat dalam gerakan yang seperti itu. Jumlahnya 5 kali dalam sehari, totalnya 17 rakaat. Itu perintah dalam malam Isra Mi'raj. Tapi sholat secara umum itu juga dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Bahkan di alam kuburnya pun mereka juga melaksanakan pesan yang kebir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi sholat fardu boten ngangge wiritan tersebut. Nggih, lamji. Nggih. Mari salam langsung lamji. Nggih sebenarnya sak bener nggih mboten napa-napa. Salate sudah sah. Wirid setelah sholat kalau tidak dilakukan itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi meski demikian kita pasti akan mengkaji mana yang afdal, mana yang tidak afdal. Contohnya di antara syarat ibadah itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau diakhiri dengan istighfar. Sedangkan istighfar itu bagian dari wirid setelah sholat. Adapun hukumnya mengeraskan bacaan itu di situ nih. Cuma pertanyaannya tadi masalah wirid setelah sholat. Secara umum ibadah itu supaya kita mudah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ditutup dengan istighfar. Sholat setelah salam perintah Kanjeng Nabi istighfar ping 3. Kemudian juga dalam haji itu juga kalau kamu sudah tahallul, berbaulah dengan orang yang lain, wastaghfirullah, dan istighfarlah. Setelah ibadah haji pun kasarannya nyogok supaya ibadah haji itu diterima, juga lagi-lagi ditutup dengan istighfar. Bahkan kehidupan Kanjeng Nabi sepanjang hidup beliau yang diisi dengan dakwah dan ibadah, di akhir hayatnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala juga ditutup dengan istighfar. Contohnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kamu sudah melihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam, fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala nama Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfarlah.
Karena itulah zikir-zikir ini jangan dianggap sesuatu yang tidak penting. Itu penting untuk seakan-akan menjadi pendukung supaya sholat kita diterima. Apalagi ayat kursi subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Bahkan kemudian diusahakan kalau ada salaman setelah sholat itu supaya tadi sekali lagi solusi jalan keluar yang tidak keluar jalan. Kan dalam hadisnya siapa yang membaca ayat kursi setelah salam tidak bergerak sama sekali dari posisi sholatnya, dia akan mendapatkan fadilah ini dan itu kan ngoten. Berarti pripun nek mantun salam terus kok salaman, berarti kan berubah posisinya. Maka jalan keluarnya salaman setelah sholat itu diletakkan nanti setelah doa. Setelah doa yang dipimpin oleh imam baru kemudian kita salaman. Kalau langsung setelah salam langsung salaman kan mengubah posisi, kecuali kita memang diajak salaman. Soalnya diajak salaman orang mong kan kita di sombong. Sebagian masjid wonten masjid yang tidak mau salaman sampai kemudian makmumin iki lek mantun salam langsung langsung niku tujuannya apa? Cegah dijak salaman. Padahal ya tujuan hakikatnya malah kemudian tidak tercapai, bahwa kalau setelah salam tidak boleh salaman itu tujuannya supaya zikir-zikir yang dibaca itu dibaca dalam posisi yang tetap, yaitu dengan posisi tahiyat. Oke, nah terus zikir itu fadilahnya banyak, ketentuannya di situ dan juga dalil-dalilnya tidak ada di situ. Tapi kan kopian wonten bagaimana fadilah-fadilah zikir bacaan salat setelah salat yang kita baca itu afdalnya dibaca, tidak kemudian langsung salam langsung. Tadi kan sudah bid'ah. Saya mau tanya, apa pengertian khurafat dan apa perbedaan bid'ah dan khurafat? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Khurafat itu lebih parah dari bid'ah. Khurafat itu sudah tidak dilakukan di zaman Kanjeng Nabi, tapi kemudian alasannya tidak jelas. Alasannya mistis, itu namanya khurafat. Khurafat tahayul. Sebenarnya khurafat itu identik dengan warisan orang-orang Bani Israel. Tapi kalau tahayul itu yang mistis tadi. Jadi sama, seakan-akan dampaknya tidak nyambung. Itu yang memang kemudian harus ditinggalkan. Tapi cara mendakwakannya sekali lagi dengan cara dibelokkan. Jangan dipotong langsung dengan mengatakan bid'ah musyrik, bid'ah khurafat dan seterusnya. Nanti orang yang kita dakwai nanti justru makin nggak mau ngaji, nggak mau ke Islam. Kita harus pintar-pintar untuk mengelola. Contoh khurafat itu yang masih mentradisi. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW ada yang diistilahkan dengan tatoyur. Tatoyur itu dari kata toyurun manuk. Tiang jahiliyah sini lek badhe kesak, badhe bisnis, badhe dagang, mau berangkat manuk itu berangkat. Mungkin lek manuke ini bertentangan berangkat, berarti bisnisku sukses. Tapi lek manuke ini bertengkiwa, wis ojo berangkat karena ini nanti bisnis saya tidak sukses. Ini meyakini kesuksesan dan kegagalan dipengaruhi oleh kejadian tertentu. Kejadian apa? Di kejadian miberi manuk niki wae. Lah ini kadang ada yang diikuti oleh orang-orang kita. Bapak-bapak ini lek badhe mancing, berangkat dalu ningali bojone. Lek bojone miring tengen. Kok pancingku tak uncal tengen. Lek bojone miring nang sebelah kiwa, kok pancingku tak uncal sebelah kiwa. Lek bojoku turunin rumah, kasih tau budal mancing. Pancing dewe. Kemanfaatan, kemadharatan, kesuksesan dan kegagalan dipengaruhi oleh kejadian, oleh waktu, oleh kejadian tertentu, itu tidak boleh. At-tiyaratu syirkun, kepercayaan terhadap tatoyur yang tadi itu adalah sebagai bentuk kemusyrikan. Makanya tidak boleh keyakinan ojo sampai manten melewati gunung pegat, kok gampang pegatan, itu tidak boleh. Kok benar-benar kejadian seperti apa? Kalau benar-benar terjadi itu gara-gara keyakinan kita sendiri. Kita yakin kalau kemudian pegatan gara-gara lewat gunung pegat, diakhiri pegatan temenan. Nah, keyakinan seperti ini yang dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Maduranya dikatakan law of attraction, hukum ketertarikan. Awan-awanan, sehingga pas Khalid ngadep ten pinggir got, tiba. Ini baik benar-benar tiba karena keyakinan kita sendiri.
dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berada dalam sangkaan hambaku. Lek hambaku menyangka takdir elek, ya bener takdir tak kena elek. Lek yakin husnudzon takdir apik, ya bakal diparingi ingkang sae, ingkang apik yang bagus. Itu kemudian tergantung keyakinan kita. Makanya itu harus ditinggalkan, harus dihilangkan, sama seperti keyakinan wong meteng gak oleh bangun omah. Wong meteng gak oleh bangun omah. Ya kita tafsirkan saja. Pokoknya penafsirannya ada alasan medisnya, ada alasan yang masuk akal, bukan bagian dari khurafat. Tapi kalau alasannya mistis, itu yang kemudian bagian dari khurafat. Ya ditarik mawon, wong meteng gak oleh bangun omah, dia mesti mawon. Wong meteng kok bangun omah penak, balik tiko Pak. Meteng yang penekan nondo bangun rumah. Atau mungkin dicari alasan medisnya. Orang bangun rumah, cat baru, cat itu mengeluarkan zat apa yang mungkin akan membahayakan kandungan. Kalau ada alasan medisnya, alasan yang logisnya bukan termasuk khurafat. Khurafat itu kalau alasannya mistis tidak masuk akal. Nanti cara mendakwakannya kita pintar-pintar, jangan langsung bid'ah muslim dan sebagainya. Dibelokkan saja. Toh Kanjeng Nabi ketika bepergian juga suka bepergian di hari Kamis. Dan kita Riyadhus Shalihin kan dijelaskan Kanjeng Nabi lek bagi Kaisar berangkat di hari Kamis. Apakah Kanjeng Nabi percaya hari baik? Tidak. Itu sebagai tawasul. Tawasul hari Kamis supaya benar-benar tetap keyakinan yang mensukseskan atau yang menggagalkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Bukan harinya, bukan beruntung pegatnya, bukan miberi manuk, bukan turu-turu main bojone dhewe. Saya namanya kita dipanjangkan usia kita itu berarti dikasih kesempatan yang lebih panjang untuk memperbaiki diri dan mengatakan selama memperbaiki dirinya di dunia, maka semoga kita berharap taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dawuh, kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kalian sing jenenge menungso pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal niat taubatnya, syaratnya ada 3, disingkat niat, N-I-A. Niat yang pertama nadam itu menyesal sudah melakukan perbuatan dosa itu. Yang kedua ikhlas itu benar-benar meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga azam, benar-benar komitmen untuk tidak kembali lagi melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubat kapok-kapok lombok. Berarti niat tadi kalau panjenengan sudah memenuhi, maka insya Allah sudah pasti akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sami-sami. Sholat subuh itu biasanya orang NU itu memakai kunut. Kenapa kok itu dilaksanakan pada waktu sholat subuh? Itu yang pertama. Yang kedua, itu hukumnya itu hampir mendekati wajib kan sholat kunut itu, amalan kunut itu, sehingga harus memakai sujud sahwi berarti dengan sujud sahwi. Padahal kalau bacaan bacaan ketika itu kalau misalnya lupa itu pun kita tidak memakai sujud sahwi. Yang pertama, kenapa kunut itu di waktu subuh? Ya, yang kedua, kok sampai sujud sahwi? Ya, sebegitu. Wajib kan? Ya. Yang pertama, kalau misalnya tolong dengan disertai dengan dalil. Oh dalilnya, Wahabi. Kunut itu sampai kenapa kok di waktu subuh? Itu lagi-lagi ya kita tidak tahu sebabnya. Tidak ada penjelasan kenapa harus di waktu subuh. Meskipun tidak khusus di waktu subuh, tapi juga di waktu sholat
Jumat, kalau memang ada nazilah, ada kejadian bencana alam atau kemudian musibah menimpa umat Islam, kita membaca doa qunut nazilah. Tapi inti pertanyaannya tadi, kenapa di waktu subuh itu dalilnya itu la mazalan nabiyyu yaqutu hatta faraqad dunya. Dan mungkin buku itu berikut dan di buku yang Kiai Muhyiddin tadi ada yang bawa, itu juga ada dalilnya. Kanjeng Nabi senantiasa berqunut di waktu subuh sampai hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Sampai beliau meninggal dunia. Untuk buku beliau supaya ditunjukkan orang NU harus punya bukunya Yai Muhyiddin ini. Yai Muhyiddin Abdul Somad, mantan ketua NU Jember, ini membahas berbagai persoalan keagamaan sehari-hari. Dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW, termasuk qunut tadi itu, yang sampai hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia tetap qunut di waktu subuh. Adapun kenapa Kanjeng Nabi qunut di waktu subuh, itu yang kemudian tidak terungkap. Kalau tidak terungkap berarti taklili nopo ta'abudi. Ngeten, untuk menyempurnakan masalah illah tadi itu. Illah itu sebab. Ada juga dijadikan sebagai dalil orang-orang kejawen. Orang-orang kejawen itu kalau sholat tidak perlu kemudian diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau kita tidak, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang kebatinan. Pokoknya sembahyang cukup eling. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Gimana? Aqimis sholata lidzikri. Kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Tujuan sholat itu kan cukup untuk mengingat Allah. Jadi nggak usah mulai takbir salam ada qunut, nggak usah. Wis pokoknya eling dan pangeran sudah dikatakan sholat. Ini kemudian yang perlu dikritisi. Pertama, meskipun eling, jenengan panjenengan aliran kebatinan, ojo dipek enak entok, lek sholat dibatin. Tapi lek kumpul mbek bojone gak gelem. Kalau dibatin dilakoni temenan. Kemudian yang kedua, lidzikri, untuk mengingatku, ini jangan dipahami sebagai ilat. Ilat itu kalau ada hukumnya A, kalau tidak ada ilat hukumnya B. Ada dan tidak ada ilatnya mempengaruhi hukum. Contohnya ada air. Wonten toyo, kalau ada air ini memabukkan. Kalau ada air memabukkan, kita hukumnya haram loh, betul. Tapi kalau ada air biasa, air putih tidak memabukkan, kita haram loh, halal. Berarti ilah itu ada dan tidak adanya mempengaruhi hukum. Tapi kalau lidzikri, untuk mengingatku tadi itu bukan ilah, namanya hikmah. Hikmah faedah sholat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia bukan ilah, bukan sebab, tapi sekedar hikmah atau fadilah, maka ingat atau tidak ingat itu tidak mempengaruhi hukum. Kalau kamu sholat ingat kepada Allah, maka sholatmu sah dan kamu mendapatkan pahala. Tapi kalau kamu sholat tidak ingat kepada Allah, secara fikih sholatmu sudah sah, tapi pahalanya belum tentu diberikan, karena hikmah sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten ilah, wonten hikmah, wonten alamah. Alamah itu tanda. Tanda itu tidak mempengaruhi hukum sama sekali. Kadang mempengaruhi hukum, kadang mempengaruhi hukum, tapi tidak mesti. Namanya tondo. Tondo misalnya ngeten. Kula badhe mlebet ten Sidoarjo, dugi arah Malang. Wonten tondone. Tondone napa? Tondo Gapura. Anda memasuki kota Petis Sidoarjo. Gapura yang ada pelang memasuki kota Sidoarjo, ini namanya tanda. Tapi tanda itu tidak menunjukkan fakta sebaliknya. Tidak mempengaruhi hukum 100%. Memang kalau saya masuk dan melewati pelang masuk Sidoarjo tadi itu, saya sedang masuk Sidoarjo. Sebagai penandanya ya pelang tadi itu. Tapi misalnya suatu saat kok wonten angin puting beliung buanter pelange robo. Boten enten pelang ucapan selamat datang masuk Sidoarjo, boten enten malih. Tapi ketika saya lewat di tempat yang sama dari arah Malang mau masuk ke Sidoarjo, ketika saya tidak melihat pelang, apakah artinya saya tidak sedang memasuki kota Sidoarjo? Tetap memasuki kota Sidoarjo. Makanya tadi saya cerita ketika makan siang dengan Pak Mudin, ada dulu kan tadi beliau banyak cerita tentang orang kalau meninggal dunia. Lihat ten Malang ini benten. Ten Malang ini wonten orang meninggal dunia wis penggaweane nyusahno menungso.
jahat. Tapi ketika meninggal dunia, subhanallah, tiap maghrib terdengar suara adzan. Dari kuburannya, tiap maghrib terdengar suara adzan. Apakah tanda itu dia bahwa adalah orang yang soleh? Ternyata setelah digali, ternyata kuburannya HP Mahmudin ketinggalan. Disetel tiap maghrib adzan, tiap maghrib adzan. Jadi tanda, ngapunten nggih, jenazah utuh itu menjadi tanda bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi tidak semua jenazah yang utuh menjadi penanda bahwa dia adalah orang yang baik. Buktinya Fir'aun ini sak jahat-jahatnya manusia sampai ngaku pangeran, tapi sampai sekarang pun jasadnya juga masih utuh. Apakah itu tanda bahwa dia adalah orang yang baik? Ya belum tentu. Kecuali dilihat secara hukum hidupnya dulu seperti apa. Kalau dia seorang kiai, seorang wali, kekasih Allah SWT, kok jenazahnya hidup, maka itu tanda bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi bukan berarti kalau ada kiai ketika direlokasi makamnya, kemudian jenazahnya sudah tidak utuh lagi, jangan divonis cari kiai. Tiba-tiba enggak butuh kiai. Jangan, itu hanya sekedar tanda. Tanda itu tidak menunjukkan fakta sebaliknya, seperti pelan memasuki kota Sidoarjo. Namun itu pelengkap penjelasan tentang ilah. Jadi kenapa ada kunut di saat subuh, itu namanya ta'abbudi. Kita tidak bisa mengetahui sebabnya. Adapun sampai subuh, sampai kenapa kita sujud sahwi, itu ada 3 yang dinamakan sunnah muba'ad. Sunnah niku wonten sunnah biasa, wonten sunnah muakkadah, wonten sunnah muba'adah atau sunnah abad. Sunnah abad itu dalam fikih mazhab Syafi'i, siapa orang yang meninggalkan baik lupa maupun tidak lupa, sengaja atau disengaja, disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan terus bukan wajib, sujud sahwi ini bukan wajib, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Yang pertama adalah kunut di waktu subuh. Siapa yang lupa atau sengaja meninggalkan kunut, disunnahkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, sunnah muba'ad yang kedua, tahiyat awal. Tahiyat awal terpilih mawar bukan rukun. Dia adalah sunnah muba'adah atau sunnah abad, sunnah muba'ad. Kalau seseorang sengaja atau tidak disengaja meninggalkan tahiyat awal ya, zuhur berarti rakaat pinten? Rakaat pesawat. Sing wonten tahiyat awal iki. Rakaat kedua, kok jenengan wis ngadeg ae wis atau lupa, itu jangan kembali lagi. Kalau kita sudah 50% mau berdiri, tetap saja berdiri. Nanti sebelum salam disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau yang ketiga itu membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sholawat kepada Rasulullah wajib. Kepada Kanjeng Nabi kok supaya boten diwaos atau sengaja ditinggalkan, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Itu namanya sunnah abad, bukan wajib. Jadi kesimpulan kita, kok ada orang nggak kunut kok sampai sujud sahwi, kok seakan-akan itu wajib? Tidak wajib. Ada, nanti kalau dibahas lebar 4 itu. Rukun yang ditinggalkan, sunnah abad yang ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, semuanya disunahkan untuk sujud sahwi. Wonten sujud sahwi, wonten sujud syukur. Sujud syukur. Yang Arab itu ngantos semanten sampai sekarang itu kalau mau menikah, Bu, boten semrap calon istrinya. Calon istrinya seperti apa? Boten atas pacaran, boten atas. Pokoknya mari akad mlebu nang kamar pengantin baru tahu, iki ta bojoku. Kalau ternyata istrinya yang baru diketahui setelah akad, ketika dia masuk ke kamar pengantin tadi itu ternyata cuan tik, maka kemudian dia langsung sujud syukur. Tapi ternyata elek, ireng, buatan sujud syukur tapi langsung sujud sahwi. Salah pilih saja. Buatan sujud sahwi yang salah.